pada tanggal 30-nya, 93 kepala sekolah kita itu hadir, Abang MOU dengan mereka atas nama Yayasan 93-nya, atau kalau misalkan bisa satu-satu mereka tanda tangan lebih keren lagi kan. Selamat datang Pak Ibrahim, CEO Editolia, ya, yang hari ini datang berkunjung ke kantor Al-Wasliyah Sumatera Utara. Kami berbahagia dan senang sekali menyambut dan menerima kunjungan di tengah hubungan dua negara juga antara Turki dan Indonesia semakin erat setelah kunjungan Pak Erdogan kemarin, dan hari ini 2 hari yang lalu juga kunjungan Pak Prabowo ke Turki. Organisasi keagamaan Islam terbesar di Sumatera Utara yang punya 93 sekolah menengah atas tersebar di 17 kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Di samping itu kita juga punya sekolah dan madrasah dari mulai level taman kanak-kanak, SD, SMP, sanawiyah, aliyah, dan bahkan ada 5 perguruan tinggi, sekaligus ada 7 panti asuhan yang juga diurus oleh organisasi ada di Sumatera Utara. Sebelumnya terima kasih telah menyempatkan waktu dan juga tempat untuk audiensi kami. Kami sangat senang datang ke Sumatera. Kami menganggap Sumatera Utara ini sebagai rumah kedua kami. Salam kenal, saya Ibrahim Al-Bayrak, selaku founder dan CEO Edutal Education. CEO Edutal Education sebetulnya dari tahun 2020 berdiri di Indonesia, tapi untuk pengalaman di pendidikan, Pak Ibrahim ini sudah lebih dari 14 tahun dan sudah menjelajahi beberapa negara di Timur Tengah, di negara Azerbaijan, Kazakhstan, dan lain-lain. Dan kemudian kita selain representatif resmi Universitas Turki, juga kami mengadakan pameran tahunan di Indonesia dari tahun 2020. Kami ingin memberitahu kalau Editolia itu bukan sekedar agensi, jadi kami memang representatif resmi Universitas Turki. Kami sudah melakukan MOU dengan lebih dari 50 universitas, dan selain mengirim beberapa siswa ke Turki, kami juga selalu mengadakan program-program seperti FAIR dan juga program lain yang diminta dari pihak universitas. Kami sangat menghargai setiap siswa yang datang ke Turki, dan setelah menjadi alumni, kami menganggap bahwa yang Turki adalah salah satu representatif Turki dan Indonesia sekaligus. Pertama, terkait masalah kerjasama nanti akan kita lakukan ini, apakah hanya untuk sekolah-sekolah umum saja atau untuk sekolah agamanya juga, kan begitu? Kalau di sini namanya madrasah. Selanjutnya yang kedua, beasiswanya ada atau tidak, begitu ya kan? Karena supaya kita tahu, dan bagaimana nanti sistemnya, apakah dia ada seleksi, penjaringan dan sebagainya. Itu aja. Sebetulnya kerjasama ini bisa dilakukan di dua lini, tadi SMA secara umum dan juga madrasah juga. Kita juga sempat melakukan MOU dengan 2 jenis sekolah tersebut. Kemudian untuk peluang beasiswa sebetulnya ada 2 peluang beasiswa di Turki. Yang pertama itu beasiswa pemerintah Turki, jadi langsung itu 100% fully funded, semuanya ditanggung oleh pemerintah Turki. Yang kedua yang sedang kami sosialisasikan, yang sedang kami canangkan adalah program beasiswa dari universitasnya langsung. Cuma memang dari universitas ini memang tidak full, jadi sifatnya adalah potongan biaya perkuliahan sampai dengan 70%. Ya, persyaratannya pun relatif lebih mudah daripada beasiswa yang fully funded dari pemerintah, jadi cukup diploma, transkrip, dan juga paspor. Kita langsung aja anak-anak itu kuliah di sana, atau memang kami belajar itu dulu di sana juga. Biasanya berapa lama mereka selesai itu? Mungkin dalam kendala apa, kendala yang berperdeskripsinya, berapa itu tidak belajar gitu.
kebanyakan bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris, jadi siswa yang memiliki kompetensi bahasa Inggris bisa langsung kuliah ke semester 1. Tapi kalau misalkan ke negeri atau ke swasta dengan pengantar bahasa Turki, itu akan menjalani program persiapan bahasa Turki dulu selama 1 tahun. Jadi kalau bahasa Inggris bisa langsung 4 tahun, kalau bahasa Turki ya minimal 5 tahun. Apa ditawarkan dari universitas Turki masa. Jadi nanti ketika mahasiswa lulus itu ijazahnya udah standar Eropa, bisa dipakai untuk magang atau kerja di Eropa atau malah S2 di Eropa. Kemudian kenapa memilih Turki? Yang pertama adalah biaya pendidikannya dibanding dengan negara Eropa masih murah dan juga biaya hidupnya masih murah. Kemudian ada kesempatan program pertukaran pelajar, Erasmus namanya. Dan itu kebanyakan universitas swasta atau negeri sudah bekerja sama dengan perusahaan atau univ-univ yang ada di Eropa. Dan itu gratis, biasanya didukung oleh Komisi Uni Eropa. Termasuk saya juga salah satu pelajar Erasmus, jadi saya pertukaran pelajar di semester 7 dari Turki ke Spanyol. Misalkan univ yang top, maksudnya mempunyai ranking tinggi, biasanya mereka mensyaratkan ada kompetensi bahasa Inggris berupa sertifikasi TOEFL. Tapi ada juga, kalau mereka nggak punya TOEFL, mereka bisa langsung ujian dulu. Belum mereka masuk kuliah, dari nilai tersebut dievaluasi. Jadi bisa langsung, tanpa TOEFL pun tes, langsung kuliah. Tentu saja kerjasama ini nanti bagi kami yang punya lembaga pendidikan akan sangat berharga dan berarti, karena minat anak-anak Indonesia hari ini untuk belajar di Turki juga saya kira cukup besar. Itu juga saya kira menjadi salah satu penyemangat bagi anak-anak Indonesia untuk sekolah dan melanjutkan studi di Turki. Thank you. Inshallah. So, thank you. Maybe we can change number. Yeah, sure. I will. Thank you. Okay. And this is my WhatsApp number as well. This one? Yeah. Kami dari Majelis Pendidikan Al-Wasithiyah Sumatera Utara baru saja menyambut tamu dari Editolia Education Turki yang hari ini sedang membicarakan tentang bagaimana pendidikan Turki yang berlangsung pada hari ini. Ada sekitar 50 kampus yang ada di Turki untuk siap bersama dengan Al-Wasithiyah memberikan MOU kerjasama dengan Al-Wasithiyah untuk sekolah-sekolah SMA sederajat di Sumatera Utara. Dan mudah-mudahan kiranya nanti pada tanggal ditentukan kita dari Majelis Pendidikan Al-Wasithiyah diundang kembali untuk membicarakan tentang MOU antara pelajar kita dengan beberapa kampus yang ada di Turki. Bagaimana perkembangannya, insya Allah nanti kita sama-sama melaksanakan MOU tersebut sehingga nanti anak-anak pelajar-pelajar Al-Wasithiyah Sumatera Utara khususnya dapat melanjutkan perkuliahannya kembali di luar negeri dengan berbagai macam beasiswa dan juga hal-hal yang dapat memudahkan bagi siswa kita untuk datang ke Turki nanti suatu ketika insya Allah. Juga kami sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.